Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok kelas hukum C, di mana kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai arti penting dari tata naskah dinas, di mana di sini terdapat anggotanya itu pertama ada Muhammad Nurul Alim, lalu kedua sekarang ini kita itu saya sebagai moderator, dan yang terakhir ada rekan Uli Hidayati Salsabila. Lalu di sini terdapat pengertian di mana tata naskah dinas yaitu merupakan pengaturan tentang jenis dan format, teknik penyusunan, dan juga kewenangan penandatanganan serta pengamanan naskah dinas yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Di mana tata naskah dinas Kementerian dari Hukum dan Hak Asasi Manusia dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan naskah dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lalu selanjutnya terdapat jenis-jenis tata naskah dinas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan dijelaskan oleh rekan Uli Hidayati Salsabila. Pada rekan Uli Hidayati dipersilakan. Siap, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang tata naskah dinas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang pertama itu ada naskah dinas arahan, merupakan naskah dinas yang memuat kebijakan atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan. Naskah dinas ini terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yang pertama itu ada naskah dinas pengaturan, yang kedua ada surat edaran, yang ketiga ada naskah dinas penetapan, dan yang keempat ada naskah dinas penugasan. Dan yang kedua di sini ada naskah dinas korespondensi. Naskah dinas korespondensi terbagi menjadi dua jenis, yaitu naskah dinas korespondensi internal dan naskah dinas korespondensi eksternal. Yang A ini yang pertama naskah dinas korespondensi internal terdiri atas nota dinas dan disposisi. Dan yang B ini naskah dinas korespondensi eksternal terdiri atas surat dinas, surat keterangan atau rekomendasi, surat pengantar, dan surat undangan. Yang ketiga dan naskah dinas khusus. Naskah dinas khusus terdiri atas surat perjanjian, surat kuasa, berita acara, dan pengumuman. Dan yang keempat ini ada laporan. Laporan merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan atau kejadian. Laporan ditandatangani oleh pejabat yang diserahi petugas. Dan yang kelima ada telahan staf. Teori ini menekankan bahwa hukum tidak telahan staf merupakan bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenal suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar atau pemecahan yang disarankan. Dan yang keenam ada naskah dinas lainnya. Jenis naskah dinas lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas sertifikat, piagam, penghargaan, surat tanda tamat pelatihan atau STTP, dan notula, formulir, dan siaran pers. Saya terima kasih kepada rekan Uli. Lalu selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai perbandingan antara tata naskah dinas yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan di lingkungan kejaksaan yang akan dijelaskan oleh rekan Muhammad Nurul Alim. Kepada rekan dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara tata naskah dinas Kementerian Hukum dan HAM dengan kejaksaan. Yang pertama, dari KOP sendiri tidak memakai logo Kemenkumham, namun memakai logo burung Garuda. Pada kejaksaan memakai logo Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, tidak menyebutkan satuan sektor wilayah daerah. Kemudian pada kejaksaan menyebutkan satuan wilayah sektor daerah. Kemudian pada Kemenkumham, penyebutan nomor KOP surat, yakni nomor M.H H.KP.03.03 strip 14. Kemudian pada kejaksaan penyebutan nomor KOP surat, yakni adalah nomor print strip 396 garis miring L.4 CP.2 garis miring 11 garis miring 2022. Kemudian yang keempat pada Kemenkumham, yakni setelah penyebutan nomor surat tidak disebutkan jabatan. Dengan perbedaan di kejaksaan, setelah penyebutan nomor surat disebutkan jabatan. Kemudian perbedaan yang kelima, memakai pointer abjad dalam subpoin penimbang. Sedangkan pada kejaksaan memakai pointer abjad dalam subpoin penimbang. Kemudian yang keenam, memakai pointer angka dalam subpoin dasar. Kemudian pada kejaksaan juga sama, memakai pointer angka dalam subpoin dasar. Kemudian selanjutnya, yakni penulisan memerintahkan pada Kemenkumham.
diikuti dengan huruf kapital semua. Sedangkan pada kejaksaan penulisan memerintahkan diikuti huruf kapital hanya di awal kalimat. Kemudian pada penulisan tanda tangan, penulisan tanggal dan tempat tanda tangan dihubungkan secara langsung. Kemudian pada kejaksaan, penulisan kalimat dan tempat tanda tangan dipisah dengan penambahan kalimat. Kemudian selanjutnya pihak yang bertanda tangan tidak dicantumkan jabatan dan NIP di bawahnya. Namun pada kejaksaan, pihak dan yang berhak bertanda tangan dicantumkan nama dan NIP di bawahnya. Kemudian yang keempat, dalam pengecapan tanda tangan terdapat cap dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sedangkan pada kejaksaan, dalam pengecapan tanda tangan terdapat cap dari Kejaksaan Tinggi Wilayah. Kemudian terakhir, pada kalimat tembusan tidak terdapat kalimat arsip. Pada kejaksaan, pada kalimat tembusan terdapat kalimat arsip. Baik, terima kasih kepada rekan Alim yang telah menjelaskan perbandingan mengenai tata naskah dinas yang berada di dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan tata naskah dinas yang berada di lingkungan kejaksaan. Sekian dan terima kasih penjelasan dari kelompok kami mengenai mulai dari pengertian tata naskah dinas, lalu jenis-jenis tata naskah dinas, dan juga yang terakhir terdapat perbandingan antara tata naskah dinas Kemenkumham dan tata naskah dinas kejaksaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.